Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina khatamin nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina khatamir rusul wal anbiya. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama sekali mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang oleh Allah telah menjadikan kepada kita pasang berpasangan daripada diri-diri kita, daripada jenis kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kita daripada istri-istri kita, anak-anak dan cucu-cucu untuk kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rezeki untuk kita daripada yang baik-baik. Maka mengapa mereka itu tidak beriman kepada yang telah Allah berikan dan mereka mengingkari segala nikmat-nikmat Allah berikan? Dari itu kita bisa ambil pelajaran bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala sesuatu untuk kita, maka hendaknya sebagai hamba Allah, sebagai makhluk manusia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, kita harus mempergunakan segala sesuatu itu dengan sebenar-benarnya. Momentum Ramadan adalah salah satu sarana untuk kita menjalankan, mempergunakan yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya salawat beriringkan salam kita curahkan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkah adanya beliau maka adalah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau tidak karena engkau ya Muhammad, Allah mengatakan, maka tidak aku ciptakan apapun di bumi ini. Para sidang jamaah ngabuburit yang dirahmati Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang pada bulan itu diturunkan Al-Quran, dan pada bulan itu tersebut diberikan penjelasan daripada petunjuk-petunjuk dan diberikan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk dan perbedaan-perbedaan. Maka siapa saja yang hidup pada masa itu, siapa saja yang menyaksikan Ramadan itu, siapa saja yang berada di dalam bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendak dia berpuasa di bulan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat mulia di sisi Allah? Kenapa? Karena bulan Ramadan ini, dalam bulan tersebut itu diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diceritakan, diriwayatkan oleh orang-orang yang terdahulu, kulla syai' yartabit bil Quran jisbuhu azim. Setiap sesuatu yang ada kaitannya, yang ada sangkut pautnya dengan Al-Quran,
maka jadilah sesuatu itu menjadi mulia dengan sebab Al-Quran. Sebagai contoh, Malaikatul Jibril alaihissalam nazala bil Quran. Malaikat Jibril alaihissalam nazala bil Quran, turun dianya malaikat Jibril dengan Quran. Fa asbaha sayyidul malaikah, maka malaikat Jibril itu menjadi penghulu segala malaikat. Wa summiya biruhul amin, dan malaikat Jibril dinamakan dengan Ruhul Amin. Kemudian bukan hanya malaikat Jibril, wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazzala 'alaiha al-Quran. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di atasnya umat, kepadanya umat itu dengan bentuk Al-Quran juga. Maksudnya ada kaitannya dengan Quran. Fa asbahal khaira ummah, maka jadilah umat Muhammad ini adalah sebaik-baik ummah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita untuk membanggakan diri bahwa kita ini menjadi sebahagian daripada umat-umat Nabi Muhammad. Bahkan dulu di ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam-kalam berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam di satu gunung, bahkan di situ Nabi Musa meminta kepada Allah, wahai Rabb, jadikan aku sebahagian daripada umat Nabi Muhammad. Maka bagaimana kelebihan umat Nabi Muhammad yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian bukan hanya umat Nabi Muhammad, malam Lailatul Qadar nazzala fiha al-Quran. Malam Lailatul Qadar turun pada waktu itu Quran, maka fa asbahal khaira layali, maka malam Lailatul Qadar itu menjadi semulia-mulia malam di atas muka bumi ini dalam setahun. Berapa hari dalam setahun? 336 ya, ataupun 335 ya. Maka di situ ada satu malam yang sangat mulia, yang melebihi daripada malam yang lain, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada malam itu Al-Quran. Kemudian bukan hanya pada malam itu, Syahrul Ramadan nazzala fiha Quran. Kemudian bulan ini, bulan yang penuh berkah yang sedang kita lewati ini, di dalam bulan itu turun juga Quran di pada bulan itu. Fa asbahat sayyidus syuhur, maka bulan tersebut menjadi sayyidus syuhur, menjadi penghulunya segala bulan-bulan. Maka bagaimana kemuliaan Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, apa sabda Rasul? Man ta'allamal Quran wa 'allamahu siapa saja yang belajar Quran dan mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menjadi orang yang sangat mulia. Maka umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang di dalam dadanya, di dalam dada manusia, siapa saja yang terdapat di dalam dadanya itu berupa Quran yang dia hafal ataupun beberapa Quran yang dia ingat-ingat, yang dia pahami, yang dia mengerti, maka dia akan menjadi sebaik-baik manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adik-adikku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu semua, di dalam momentum Ramadan ini, Ramadan adalah bulan yang mulia, maka mari kita menjalankan Ramadan dengan mengiringi dengan sesuatu yang mulia juga, yaitu Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran, baik di malam hari maupun di siang hari. Ini kalau kita sebelum Ramadan ini jamaah nggak pernah
Maka di dalam momentum Ramadan ini kita harus membiasakan untuk berjamaah 5 waktu. Supaya untuk apa? Supaya setelah Ramadan kita terbiasa dengan berjamaah di 5 waktu. Sebelum Ramadan itu ibu-ibu ataupun kadang bapak-bapak juga ada. Sebelum Ramadan kita suka gibah-gibah, suka mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Maka dengan momentum Ramadan ini kita biasakan mulut kita ini untuk membaca Al-Quran dan mengatakan sesuatu yang baik. Supaya bentuk apa? Supaya di setelah Ramadan berlalu kita terbiasa dengan Al-Quran dan terbiasa dengan mengucapkan sesuatu yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila wahai Muhammad umatku menanyakan kepadamu, maka jawablah, inni qarib, bahwa sesungguh diriku ini sangat dekat dengannya. Ujibu da'wata idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan menerima segala permintaan hamba-hambaku yang berdoa. Falyastajibu li, maka penuhilah keinginanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga kamu memperoleh kebenaran. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan yang di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menerima segala doa-doa hambanya. Gunakan momentum yang tinggal 27 hari ini lagi, 28 hari ini lagi untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima doa-doa hambanya idza da'an, apabila hambanya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Ramadan ini juga kita harus meminta segala keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada cara yang paling ampuh untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari ilmu di waktu bulan Ramadan ini. Karena mencari ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, ditambah lagi di bulan Ramadan kemuliaannya melipat ganda. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, inna minad dunubi dunuban, inna minad dunubi dunuban, sesungguh daripada sekalian banyak dosa yang pernah kita perbuat di muka bumi ini, dunuban itu ada suatu dosa, la yukaffiruha salatu wala siyamu wala hajju, yang dosa tersebut itu tidak akan pernah Allah ampunkan, walaupun kita salat, walaupun kita berpuasa, walaupun kita berhaji. Walakin, dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yukaffiruha fi humumi talabi fil ma'isati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa tersebut dengan sebab kita bersusah payah di ketika kita menuntut ilmu Allah. Maka apapun yang telah kita korbankan, waktu, tenaga, pikiran untuk menuntut ilmu, itu akan menjadi kafarat sebagai pengampunan dosa-dosa yang telah pernah kita kerjakan. Itu akan menjadi kafarat, akan menjadi penutup dosa yang tidak akan pernah Allah ampunkan, dengan sebab kita bersusah payah, dengan sebab kita mengeluarkan tenaga pikiran, dan dengan sebab kita bersusah-susah, itu akan menjadi kifarat terhapusnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang Allah tidak akan pernah mengampuninya. Maka mari sama-sama kita selama Ramadan
beristiqamah menjalankan apa yang telah dua hari dua malam ini kita jalankan. Tarawih berjamaah, usahakan tarawihnya jangan pernah bolong. Kemudian solat lima waktu berjamaah, usahakan solat lima waktunya jangan pernah bolong. Yang dulunya sebelum Ramadan kita nakal, maka usahakan tahan kenakalan kita selama bulan Ramadan, supaya esok nanti selepasnya Ramadan meninggalkan kita dapat membiasakan hal-hal yang terbaik itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Jami' ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan juga kita kelak di hari Yaumil Qiyamah. Mungkin cuma itu yang lagi Ustaz. Mungkin cuma sekian yang untuk hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan di hari-hari yang lain. Maafkan jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.